Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ivan Chandra. Dan di video kali ini, saya akan mencoba menjawab kembali salah satu pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke email kami di ICL Lawyers. Pertanyaan kali ini datang dari Pak F di Surabaya. Pertanyaannya seperti ini. Halo ICL Lawyers, nama saya F, dan saya adalah seorang karyawan swasta di Surabaya. Saya baru-baru ini membeli barang secara online dari salah satu seller di salah satu marketplace online. Kemudian, pada saat barang yang saya beli datang, ternyata barang yang saya terima berbeda dengan foto yang dipajang oleh seller tersebut. Pada saat saya meminta menukar barang ke seller tersebut menolak karena di deskripsi barang tersebut, seller telah menuliskan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau di-refund. Pertanyaan saya, apakah saya dapat melaporkan seller tersebut dan atau apakah upaya hukum yang dapat saya lakukan? Terima kasih. Nah, kira-kira demikian pertanyaan dari Pak F tadi di Surabaya. Sekarang saya akan coba bantu jawab. Jika kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur di sana mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Dan salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa tersebut. Selain hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah seller online. Salah satu kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan atau jasa tersebut, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selain itu juga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian barang apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam masalah ini telah terdapat pelanggaran atas hak konsumen. Kemudian, Pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, dan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Jika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan barang yang diiklankan atau dipajang fotonya oleh seller atau pelaku usaha, di mana iklan atau foto tersebut merupakan suatu bentuk penawaran untuk Anda sebagai konsumen, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah suatu bentuk pelanggaran oleh seller atau pelaku usaha dalam menjual barang kepada konsumen. Oleh karena itu, sebagai konsumen, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Anda berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan pelaku usaha itu berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dan jika terdapat pelanggaran oleh pelaku usaha mengenai hal tersebut, di mana pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang tersebut atau jasa tersebut, maka ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.
Hal tersebut berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PP-PSTE, transaksi jual beli yang Anda lakukan tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat melakukan pembelian barang secara online, dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi, hal tersebut adalah merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online, yang dapat kita katakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik. Nah, suatu kontrak elektronik bisa dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, kemudian dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang, mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, terdapat hal tertentu. Dan juga, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga kesusilaan dan ketertiban umum. Dan kontrak elektronik harus tidak-tidaknya memuat 1. Data identitas para pihak. Yang kedua, objek dan spesifikasi. Ketiga, persyaratan transaksi elektronik. Keempat, harga dan biaya. 5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak. 6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi. Dan ketujuh, itu pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Nah, jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka Anda dapat menggunakan Undang-Undang ITE dan atau PP-PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seller atau pedagang sebagai pelaku usaha yang menawarkan barang atau produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dan juga wajib memberikan informasi yang jelas tentang penawaran dalam kontrak atau iklan. Dan jika produk atau barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan, maka pelaku usaha wajib untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pengembalian barang atau produk yang telah dikirim jika terdapat ketidaksesuaian ataupun cacat tersembunyi. Kemudian, upaya hukum lain yang dapat teman-teman lakukan jika barang yang teman-teman terima tidak sesuai dengan foto pada iklan penawaran toko online tersebut adalah teman-teman juga dapat menggugat penjual atau seller online tersebut secara perdata atas dalih telah terjadi wan prestasi atas transaksi jual beli tersebut. Wan prestasi itu sendiri adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Dan 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Nah, bila minimal salah satu 4 kondisi tersebut terjadi, maka teman-teman dapat menggugat penjual online tersebut secara perdata dengan dalih telah terjadi wan prestasi. Basically, peristiwa jual beli secara online sebenarnya secara prinsip dianggap sama dengan jual beli biasa atau secara offline atau di dunia nyata. Oleh karena itu, jika penjual ternyata memakai identitas palsu atau dalam jual beli online itu melakukan tipu muslihat,
yang untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya ataupun untuk orang lain, maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan juga pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang pelanggarannya diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kira-kira itulah beberapa upaya hukum yang bisa Pak F atau teman-teman lakukan jika teman-teman dihadapkan di situasi di mana setelah melakukan transaksi online, ternyata barang yang teman-teman beli tidak sesuai dengan foto dan atau penawaran yang diberikan oleh seller online tersebut. Dan jika seller online tersebut juga tidak mau mengganti barang atau mengembalikan uang dari teman-teman sebagai konsumen. Mudah-mudahan informasi tadi berguna dan bisa membantu memberikan sedikit gambaran dan jawaban atas pertanyaan Pak F tadi, dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan hukum yang sedang dialami, silakan kirimkan email ke theicllawyers@gmail.com, dan saya dan tim akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman sekalian di video-video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video baru yang kami upload. So, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa juga di like video ini jika sudah berguna untuk teman-teman sekalian. Saya Ivan Chandra. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.